Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana abwabal ilmi wal fahmi birahmatika ya arhamar rahimin, amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Tanbihul Ghafilin halaman yang ke-59. Kita tamat kon masa darion kitab tahun. Nah, alhamdulillah. InsyaAllah on bab terakhir mon. Perjuangan tak nama membaca kitab Tanbihul Ghafilin kita khatamkan untuk hari ini. Bab yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu fi bayanit tawakkuli wal hirsi. Bab yang kelima pada menyatakan tawakal dan loba. Loba itu rakus. Maka ketahui olehmu tiada di dalam dunia ini raja-raja melainkan menyerahkan dirinya kepada Allah. Karena bahwasanya dilihatnya daripada duka cita dan kesukaran raja-raja di dalam dunia itu, tiap-tiap hari dalam duka cita, tiadalah sentosa baginya. Maka ketahui olehmu terlebih utama daripada segala amal itu tawakal. Paling utama semua amal itu katanya tawakal. Dan wajib atas segala mukmin seperti firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yakni pada Allah Ta'ala jua menyerahkan diri kamu jikalau ada kamu mukmin. Jadi syarat menjadi orang beriman salah satu cirinya adalah tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Terhadap Allah hendaklah kalian menyerahkan segala urusan kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jadi seseorang yang benar ada iman di dalam hatinya kepada Allah, maka syaratnya adalah mesti mentawakkalkan segala urusannya kepada Allah. Dan sungguhnya telah tersebut dalam hadis Nabi SAW, qala ya Rabbi ayyul a'mali afdalu indaka, yakni hai Tuhanku, apa segala amal yang terlebih utama daripada mu. Maka firman Allah Ta'ala, ya Muhammad, tiada suatu amal jua yang terlebih utama daripada segala amal padaku, daripada tawakal atasku dan ridho dengan barang yang aku bagi akan dikau. Garis bawah himai. Itu amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tawakal dan ridho dengan barang yang aku bagi akan dikau. Dan firman Allah Ta'ala, ya Muhammad, aku wajibkan kasihku bagi segala yang kasih akan dikau dalamnya. Ya Muhammad, aku wajibkan kasihku bagi segala yang mengunjungi akan daku.
dan aku wajibkan kasihku bagi segala yang berbuat bakti akan daku, dan aku wajibkan kasihku bagi segala yang tawakal padaku. Ya Muhammad, bahwasanya aku terlebih kasih akan dia, bahwa adalah ia terlebih warak daripada segala manusia, maka tinggalkan olehmu akan dunia dan gemar olehmu akan akhirat. Firman Allah Ta'ala, ambil olehmu daripada dunia akan makanan yang ringan daripada segala makanan dan minuman dan pakaian, dan jangan engkau taruh makanan bagi esok hari. Ndatolay bain panganon sampai cokot, artinya makanan yang basi maksudnya. Nah, karena ciri-ciri rumah yang dicabut Allah keberkahannya ada 3. Nah, ini perlu kita catat. Ciri rumah yang dicabut Allah keberkahannya, dimanapun letak rumah itu, siapapun yang menempati rumah itu, apabila ada 3 perkara ini di dalam rumahnya, maka rumah itu dicabut Allah keberkahannya. Yang pertama, rumah dicabut Allah keberkahannya apabila ada salah satu penghuni rumah itu meninggalkan sholat yang 5 waktu. Dicabut Tuhan miumai keberkahan nai. Allah, misalkan dalam keluarga adong 10 alak, suami istri 2, anak 8, 10. Ada satu yang meninggalkan sholat di dalam rumah itu, maka rumahnya dicabut Allah keberkahan. Ima so perlu dabo, sumbayang kamu butet, sumbayang kamu ucok, nah sumbayang kamu ayah, sumbayang kamu umat, menyuruh anak-anak kita untuk sholat, menyuruh istri untuk sholat, dan mengingatkan suami untuk sholat. Nah, sumbayang ko ayah ni si butet, sumbayang ko karena angguadong masada na susumbayang di bagasi, Allah cabut keberkahan dalam rumah itu. Yang kedua, rumah dicabut Allah keberkahannya apabila di rumah itu pernah terjadi perzinaan. Anggona unjung ibaen ibakasani tempat perzinaan, hilang me keberkahan dalam rumah ini. Jadi nga binoto tong kinagit manjalay bakas kuma, manambay bakas, awgit manabusi bakas, aw sadanay bain di anak kunimo, selidiki jolo, anggo unjung do bagasi ibain tempat perzinaan nang kontabusi. Sudah dicabut Allah keberkahannya. Sedangkan adong isibe kabarokahani ben Allah Ta'ala. Yoban anak buru tu bakas ni bayi, yoban bayo tu bakas ni bayi, kemudian berselingkuh kibai bakasi, terjadi perzinaan, maka rumah itu dicabut Allah keberkahannya. Yo, nabahatan na syongonian. Jadi walaupun macocok ilala bagasi tay unjung dobay na jolo tardapot ison o naposo-poso na bujing-bujing ning kalak, ulang tabusi bagasi be. Dicabut keberkahannya. Yang ketiga, Allah cabut keberkahan dalam rumah itu apabila ada makanan yang basi disimpan sampai esok hari. Itu maksud nanakin onbo. Inda tola ibain panganoni iletakon di dalam rumahi sampai esok hari. Arti kata tidak mau berbagi kepada tetangganya, tidak mau mensedekahkan kepada saudaranya. Ibainya mesuni bakasnya sampai ngatar pangannya akhirnya dibuang menjadi sampah. Itu hilang keberkahan. Jadi langsung dibagikan. Paling indah habisi, indah habis kiba sedikitlah masak makanan, ulang bahat-bahat ipamasak, olo na 2 alak may alay, masakan na 2 kuali, untung habis dungani, olo na 2 alak may besi, akhirnya mangambuko ni ma sampah doma jadi na basi ngatar pangan be, hilang keberkahan, dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ina tuloy perlu ita catati, makanya idokonya di kita pun jangan engkau taruh makanan bagi esok hari. Kita lanjutkan. Dan kekalkan olehmu pada menyebut-nyebut aku, sabda Nabi SAW, ya Rabbi kaifa udawimu ala dzikrika, yakni ya Tuhanku betapa aku mengekali atas menyebut-nyebut akan dikau. Maka firman Allah Ta'ala, bil khalwati anin nas, yakni dengan mensunyikan diri daripada segala manusia, dan benci engkau bagi segala yang masam-masam dan yang manis-manis, dan sedikit bertemu daripada kasih akan dunia, dan telah nyatalah akan dikau beberapa alamat dunia. Ison Nabi Tamar sapa
Sondia carana ya Allah so bisa au berzikir terus tuh idokon Allah Ta'ala bil khalwati anin nas, mensunyikan diri dari manusia, artinya berkholwat. Berkholwati namumuani mengingat Tuhan, sado-sado iba ia maksum bayang nibai kan, indah bertemu dengan orang lain, indah berurusan dengan dunia. Nah, mumuan menyebut Allah Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, ya Muhammad, dan takut olehmu bahwa keadaan engkau itu seperti kanak-kanak apabila melihat ia kepada yang hijau dan kuning, kasih ia akan dia, dan apabila diberi baginya sesuatu yang manis, berlebih tertariklah ia. Seperti sabda Nabi SAW, ya Rabbi dullani ala amalin tuqarribuni bihi ilaika, yakni ya Tuhanku, tunjuki olehmu akan daku atas amal yang menggemarkan akan daku dengan dia kepadamu. Ahado ya Allah amal najub roamu ning nabinta. Maka firman Allah Ta'ala, jadikan olehmu malammu itu akan siang dan siangmu itu akan malam. Ima amal najub naruangku, ibain ko siangi malam, malami siang. Maka sabdanya Nabi, ya Tuhanku, betapa yang demikian itu. Sundiru maksudnya ini Nabi. Allah siang jadi malam, malam jadi siang. Maka firman Allah Ta'ala, jadikan tidurmu itu sembahyang dan zikir, dan makananmu itu berlapar. Artinya siang ko puaso, borngin sumbayang. Oh, itu rupa maksudnya ijadion malami siang, siangi malam. Itu amalan yang paling bisa menghampirkan diri kepada Allah. Ya Muhammad, demi kemuliaanku dan kebesaranku, tiada dapat hamba yang menghampirkan diri bagiku dengan 4 perkara itu, melainkan masuk surga. Maka sabda Nabi SAW, ya Tuhanku, betapa yang demikian itu? Apa yang 4 perkara itu yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga? Arani dokon Allah Ta'ala, palai karejo on hambangki Muhammad 4 perkara, maka sarugo mabalasanna. Isapay na binta, ahado na 4 perkara ya Allah. On mentong, na memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka firman Allah Ta'ala na pertama on garis bawahi, yang membasahi lidahnya dengan zikir. Alak-alak na sering membasahi lidahnya dengan zikir, maka pasti balasannya Allah berikan surga. Nomor 2, dan tiada ia bimbang dengan yang tiada memberi faedah akan dia. Artinya dia tidak ragu-ragu dengan sesuatu yang tidak memberi faedah. Apabila pekerjaan itu tidak memberi faedah, maka dia akan meninggalkannya. Itinggalkonya na suman manfaat na sulong gunana. Nggak dong ragu-ragu niya. Ipe masuk sarugo melaknay na mangela was-was keraguan dalam dirinya. Nomor 3, dan yang memeliharakan hatinya daripada was-was. Ijago ya hati-hatinya sian was-was.